Hai semua, selamat datang di channel Dipta Samsidin. Jadi pada vlog kali ini atau pada video kali ini kita akan membahas seputar isu atau masalah yang sering dihadapi oleh siswa-siswa SMA atau sekolah menengah atas ketika mereka selesai atau sudah menamatkan jenjang SMA tersebut, yakni masalah yang paling rentan terjadi atau yang paling membingungkan mereka, termasuk saya sendiri pas SMA, adalah bagaimana memilih jurusan yang tepat. Nah, kenapa timbul masalah seperti ini? Jadi, bukan cuma karena siswa itu sendiri tidak tahu mengenai jurusan apa yang harus mereka pilih, mereka pun bingung karena banyaknya paradigma yang muncul di masyarakat. Seperti misalkan ketika kalian masuk ke suatu jurusan, ya bisa jadi pekerjaan kalian nanti tidak sesuai dengan jurusan tersebut. Jadi ada paradigma semacam itu di masyarakat. Kemudian banyak juga paradigma di masyarakat mengenai nggak perlu kok harus melanjutkan ke S1 untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Menjadi sukses itu S1 tuh nggak penting. Nah, ada juga paradigma seperti itu. Jadi banyak paradigma yang didengar oleh siswa ini menyebabkan mereka bingung untuk memilih jurusan yang tepat atau bagaimana memilih jurusan yang tepat. Nah, pada vlog kali ini saya akan memberikan beberapa tips atau beberapa saran buat kalian bagaimana memilih jurusan yang tepat dengan keinginan ataupun dengan bakat dan minat kalian. Jadi apa yang kita bahas sekarang ini bisa kalian pakai sebagai acuan untuk memilih nantinya jurusan apa yang tepat, sehingga tidak muncul pemikiran pekerjaan saya nanti nggak nyambung sama jurusan saya. Jadi hal seperti itu tidak akan terjadi. Nah, kita akan mulai bahas satu persatu. Jadi ada 4 saran atau tips bagaimana memilih jurusan yang tepat. Pertama, jadi saran pertama yang bisa kalian pakai sebagai acuan untuk memilih sekolah, yakni pilihlah sekolah ikatan dinas. Sekolah ikatan dinas ini apa? Nah, sekolah ikatan dinas ini contohnya seperti STIS, BMKG, STIS Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, BMKG Badan Meteorologi dan Geofisika, atau Akademi BMKG namanya kalau tidak salah. Koreksi kalau misalkan saya salah, bisa kalian tulis di komen. Kemudian ada STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, kemudian ada Pertanahan, ada Kepolisian, ada TNI. Jadi itu semua adalah contoh-contoh mengenai IPDN lagi satu, dan itu semua merupakan contoh-contoh dari sekolah yang kita sebut sekolah ikatan dinas. Kenapa sekolah ikatan dinas ini menjadi prioritas pertama atau saran pertama saya? Karena sekolah ikatan dinas itu setelah kalian menyelesaikan pendidikannya, kalian akan diberikan kesempatan untuk langsung bekerja sebagai ikatan dinas dari pemerintah, yakni dalam bentuk pegawai negeri atau PNS. Nah, jadi enaknya itu kalian tidak pusing lagi untuk mencari pekerjaan. Jadi setelah kalian menyelesaikan pendidikan, dan katanya isunya ada beberapa sekolah tinggi itu memberikan pendidikan gratis. Jadi kalian cukup lolos dalam seleksinya, masuk ke sana, menyelesaikan pendidikannya. Setelah itu ya kalian ditempatkan berdasarkan peringkat kalian nanti. Jadi ada yang seperti itu. Sehingga nggak perlu pusing lagi memikirkan saya harus kerja di mana, saya harus ngapain gitu. Tinggal kalian lolos seleksi untuk masuk ke sana, semua beres dan jalankan semua pendidikannya ya beres. Jadi itu bisa menjadi acuan pertama untuk sekolah yang bisa kalian pilih karena langsung mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, jadi tips atau saran yang kedua, yakni pilihlah sekolah berdasarkan cita-cita kalian. Maksudnya apa? Tentunya kalian
pasti memiliki cita-cita, memiliki impian yang sangat besar mengenai suatu profesi. Contoh, saya waktu kecil sangat mengimpikan untuk menjadi dokter atau mempunyai cita-cita dokter. Nah, ambisi semacam itu bisa kalian tanamkan terus sejak kecil pada diri kalian, ataupun kalian ingat kembali kenapa kalian memimpikan itu, mencita-citakan itu. Nah, ambisi itu bisa kalian jadikan sebagai salah satu cara untuk memilih jurusan itu. Jadi, kekuatan cita-cita, mimpi, ya itu bisa kalian jadikan alasan untuk memilih jurusan. Ya, karena mimpi dari kecil, kalian juga sudah menginginkannya, otomatis semangat untuk mencarinya kan ada, niat untuk mencarinya, kemudian pasti kalian juga bakalan memperjuangkan cita-cita itu. Jadi cita-cita bisa kalian jadikan salah satu patokan mengenai jurusan apa yang bisa kalian pilih. Tips dan saran yang ketiga. Nah, tips dan saran yang ketiga ini bisa kalian jadikan acuan setelah cita-cita itu mungkin gagal. Tips yang ketiga ini yakni pilihlah sekolah berdasarkan minat, bakat, dan hobi kalian. Minat, bakat, atau hobi kalian. Jadi pilihlah sekolah berdasarkan itu. Jadi kalau cita-cita, karena belum tentu cita-cita itu sesuai dengan bakat, hobi, dan juga minat kalian. Belum tentu ya, makanya saya pisah. Jadi cita-cita yang pertama, kemudian selanjutnya kalian bisa gunakan minat, bakat, dan hobi kalian sebagai acuan untuk memilih sekolah. Kenalilah diri kalian. Yang pertama, kalian minatnya apa, kesukaannya apa, di bidang apa, kemudian bakat kalian apa yang menonjol karena kalian sekolah kan lama nih, dari SD, SMP, SMA, pasti ada suatu bakat yang sangat menonjol pada diri kalian, ataupun hobi yang jurusannya ada. Contoh, kalian hobi menggambar, ya jurusan seni kan ada. Kemudian bakat kalian misalkan dalam bidang olahraga, kalian bagus, ya ada jurusan pencakskrek, ada jurusan olahraga juga ada, profesi seperti itu juga ada. Atau yang bakat kalian dalam bidang matematika, jurusan murni matematika ada, terapan matematika juga ada. Jadi minat, bakat, dan hobi ini bisa kalian jadikan acuan. Kenalilah diri kalian. Mulai untuk mungkin membuat list, sangat bagus mungkin membuat list apa saja yang kalian unggulkan gitu, apa saja kekurangan dan kelebihan kalian. Pakai kelebihannya itu sebagai acuan kalian untuk memilih jurusan yang tepat. Kenapa minat, bakat, hobi bisa menjadi salah satu tips atau saran di sini? Karena ketika kalian menjalankan atau melakukan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan hobi kalian, semuanya akan lebih mudah karena semua merupakan hal yang disukai. Jadi akan sangat mudah untuk menjalani pendidikannya. Jadi nggak usah berpikir, oh ini nggak bisa, itu nggak bisa, ya karena sudah minat dan bakat, otomatis semuanya akan jadi mudah. Tips yang terakhir atau tips yang keempat. Nah, tadi ikatan dinas sudah, cita-cita sudah, minat dan bakat atau hobi sudah. Jadi kalau ketiganya itu juga kalian gagal atau tidak ada sama sekali yang masuk dengan diri kalian di ketiganya itu, ya yang terakhir ini bisa sebagai pilihan atau acuan untuk memilih jurusan, yakni mayoritas lapangan kerja yang tersedia. Mayoritas lapangan kerja yang tersedia ini bisa kalian jadikan sebagai acuan untuk memilih jurusan. Contoh, saya berikan gambaran. Jadi misalkan seperti ini. Di daerah saya ada di daerah Ubud, Bali. Di daerah saya banyak sekali ada hotel, banyak sekali ada restoran. Nah, otomatis karena saya tidak tahu cita-cita saya apa, bakat, minat, dan hobi saya juga nggak tahu. Nah,
saya bisa memakai acuan itu karena pekerjaannya ada di sekitaran saya, atau wilayah saya itu terkenal dengan pekerjaan itu, mayoritas pekerjaannya ada di dunia pariwisata dan itu sangat menjanjikan dan banyak. Nah, saya bisa memilih jurusan berkaitan dengan itu. Misalkan saya masuk STIP, Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata, atau sekolah pariwisata lain yang lebih kecil mungkin gitu, yang murah atau yang dekat. Nah, acuan itu bisa hal semacam itu bisa saya pakai untuk sebagai acuan dalam memilih jurusan. Contoh yang lain misalkan lapangan kerja yang menjanjikan dan tersedia, misalkan kayak pegawai bank. Pegawai bank menjanjikan, kerjanya juga bagus, lapangan kerjanya juga ada. Nah, jurusan yang bisa masuk di sana itu apa? Akan lebih bagus ekonomi mungkin, atau jurusan lain gitu, misalkan ilmu ekonomi atau akuntansi. Nah, ya saya sekolah di sana gitu, untuk mengejar pekerjaan itu. Jadi hal semacam itu bisa kalian gunakan. Atau misalkan di pariwisata pun membutuhkan orang ahli ekonomi. Nah, itu juga bisa kalian jadikan acuan untuk memilih jurusan. Jadi lihatlah lingkungan di sekitar kalian, apa yang menjadi mayoritas pekerjaan yang tersedia di situ. Lapangan kerjanya membutuhkan tamatan apa. Nah, itu bisa kalian jadikan acuan untuk memilih jurusan. Sehingga tidak ada yang namanya kalian berpikir untuk memilih jurusan secara asal. Jadi tanpa adanya dasar. Jadi nggak ada hal semacam itu, atau kalian berpikir ngikut-ngikut temen saja milih jurusan ini itu. Jadi teman milih A, kalian ikut A, teman milih B, kalian ya jangan. Jadi gunakanlah 4 tips ini sebagai acuan untuk memilih jurusan yang kalian inginkan, sehingga nanti dalam menyelesaikannya kalian bisa lebih mudah. Kemudian tidak ada yang namanya pekerjaan saya atau kesuksesan saya nggak nyambung dengan jurusan yang saya pilih. Nggak ada yang namanya seperti itu. Karena yang namanya pendidikan pasti memberikan kesempatan kalian untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang lebih besar. Nggak ada yang namanya pendidikan itu tidak menjanjikan apapun. Pasti memberikan kesempatan lebih untuk kalian mendapatkan pekerjaan. Jadi demikian tips kali ini. Semoga tips ini bermanfaat untuk kalian, untuk siswa-siswi SMA di luar sana. Jadi nggak bingung lagi bagaimana memilih jurusan yang tepat atau memilih pekerjaan nantinya. Nah, sekian video kali ini. Kalau menurut kalian ada tips ataupun hal lain yang bisa kalian bagikan, kalian bisa tuliskan di komen. Tolong dukung video-video saya dengan cara klik like, komen, subscribe, dan juga kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian. Semoga apa yang kita bahas kali ini bermanfaat buat kalian. Sekian dulu, sampai bertemu di video selanjutnya. Dah.